Gimana Pak penuntut umum sudah bisa terkonek ke sana? Kemudian Pak PH Edi Rahmat sudah bisa semua ya? Baik ya, jadi seperti biasanya sebelum sidang ini kita buka, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan pers kalau ingin mengambil gambar majelis mempersilahkan. Yang mana? Kan di sini ada laptop dikembalikan ke Edi Rahmat, terus uang yang dari istrinya itu dikembalikan ke istrinya. Nah, di putusannya Bapak itu Seperti nanti di putusan semua ini dia di sana. iya langsung. Berarti sudah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti dia akan tidak dipotong di situ karena barang bukti kan dikembalikan kepada penuntut umum dulu secara keseluruhan. Kan baru digunakan dalam perkara lain. Untuk di sini semua ya. Iya, jadi kembalikan ke penuntut umum semua. Gampang itu nanti saya yang baca. Silakan. Dah. Ya. Baik, saya kira sudah cukup ya Bapak-bapak dan Ibu rekan-rekan pers. Kemudian yang kedua, majelis ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena kita masih dalam suasana pandemi, maka wajib bagi kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap semua memakai masker dan itu bisa diatur sedemikian rupa di sana agar tidak terlalu berdempetan. Saya kira demikian ya. Jadi kita mulai sidang ini, sidang perkara pidana nomor 46 Pitsus TPK 2001 PN Makassar atas nama terdakwa Edi Rahmat. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kami ingin bertanya lebih awal kepada Pak Edi Rahmat, bagaimana kondisi kesehatannya Pak? Alhamdulillah sehat yang mulia. Alhamdulillah sehat ya. Jadi sesuai berita acara sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah untuk pembacaan putusan. Karena itu kami persilahkan menyampaikan kepada kita semua untuk mendengarkan baik-baik dan pada pengunjung tetap menjaga agar tertib ya, seperti itu. Putusan nomor 46
Pitsus TPK 2021 PN Makassar demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara nama lengkap Edi Rahmat, tempat garing tanggal lahir di Makassar 5 Februari 1975, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal BTN Lama Laka Indah, RT 001 RW 003, Kelurahan Garing Desa Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Agamanya Islam, pekerjaan PNS, mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, pendidikan terakhir S2. Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukum yaitu Yusuf Lesi SH MH dan Dr. Andus H. Abdi Manap Mursaid SH MH, masing-masing advokat beralamat di Jalan Veteran nomor 140 Maros dan Jalan Muhammad Jupri nomor 1 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Makassar dalam register nomor 251 garing Pitsus garing 2021 KB tanggal 19 Juli 2001. Terdakwa telah ditahan di rutan oleh penyidik sejak tanggal 27 Februari 2001 sampai sekarang. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait, telah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 15 November 2001, yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang meriksa dan perkara memutuskan sebagai berikut. Tuntutan penuntut umum dinyatakan telah dibacakan. Telah mendengar pula pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan tanggal 23 November 2001, yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Telah pula mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 23 November 2001, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa Edi Rahmat dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua. 2. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara. 3. Memulihkan kedudukan terdakwa Edi Rahmat pada kedudukan dan martabatnya seperti semula sebelum perkara akuo, membebankan biaya perkara kepada negara. Telah mendengar replik penuntut umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan atas replik tersebut terdakwa maupun penasihat hukumnya telah mengajukan dupliknya yang juga disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang terdakwa dihadapkan penuntut umum ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama dinyatakan, untuk dakwaan dinyatakan telah dibacakan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 3 RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yungto pasal 55 ayat 1 KUHP, atau kedua, uraian dakwaan telah dinyatakan dibacakan.
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Minimal terhadap dakwaan penuntut umum tersebut. Terdakwa mengatakan telah mengerti dan penasihat hukum telah mengajukan atau membacakan nota keberatan atau eksepsi tertanggal 27 Juli 2001 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut, dan permohonan ini dinyatakan telah dibacakan. Ini atas keberatan penasihat hukum terdakwa atau eksepsi penasihat hukum terdakwa, penuntut umum telah mengajukan pendapatnya atau tanggapannya tanggal 5 Agustus 2001 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim memutuskan sebagai berikut. Pendapat penuntut umum dinyatakan telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa di atas, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan di depan persidangan tanggal 12 Agustus 2021 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menolak keberatan penasihat hukum terdakwa Edi Rahmat. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor 51-24/24/07/2021 tanggal 12 Juli 2001 atas nama terdakwa Edi Rahmat telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini. Menimbang bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi Andi Salmiati. 2. Saksi Abdul Muin. 3. Saksi Sam Suryadi. 4. Saksi Munandar Naim. 5. Saksi Ayusri Malombasang. 6. Saksi Ansar. 7. Saksi Nisar. 8. Saksi Herman Parudani. 9. Saksi Andi Sudirman Sulaiman. 10. Saksi Rudi Jamaluddin. 11. Saksi Edi Jaya Putra. 12. Saksi Dr. H. Jumras MSc. 13. Saksi Samsul Bahri. 14. Saksi Hikmawati. 15. Saksi Husain. 16. Saksi Abdul Rahman. 17. Saksi Rupandi. 18. Saksi Haryadi. 19. Saksi Andi Maksasau alias Kareng Lompo. 20. Saksi Abida Rahman. 21. Saksi Raymond Ferdinand Halim. 22. Saksi H. Andi Gunawan SPD. 23. Saksi Duri Lamlan. 24. Saksi Andi Muhammad Sukri Sapewali. Saksi Andi Muhammad Sukri Andi Sapewali. 25. Saksi Hari Samsudin. 26. Saksi Agung Sucipto. 27. Saksi John Theodore Murnuryadi. 28. Saksi Nuwardi bin Paki alias Haji Momo. 29. Saksi Andi Kemal Wahyudi. 30. Saksi Henny Dia Taurustiani. 31. Saksi AM Parakasi Abidin. 32. Saksi Fajriati. 33. Saksi Sri Ulandari. 34. Saksi Mei Kewati Bunadi. 35. Saksi Yusuf Tios. 36. Saksi Idam Kadir. 37. Saksi Ferry Tanriadi. 38. Saksi Junaidi B. 39. Saksi Petrus Yalim. 40. Saksi Yohanes Tios.
41 saksi Rombe Pasarin, Yusuf Rombe Pasarin, 42 saksi Indar, Haja Indar, 43 saksi Robert Wijoyo, 44 saksi Yusman Yusuf, 45 saksi Muhammad Nusran, 46 saksi Nasruddin Baso, 47 saksi Noko Dengrala, 48 saksi Muhammad Hasmin Badoa, 49 saksi Said Deng Mangung, 50 saksi Mega Putra Pertama, 51 saksi Suwardi Deng Nojeng, 52 saksi Amiruddin alias Yamang, 53 saksi A. Andi Abdul Samad, 54 saksi Tiawudi Wikarso, 55 saksi Kwan Sakti Rudi Mohan, 56 saksi Sari Pujastuti, 57 saksi Samsul Bahri, 58 saksi Muhammad Salman Natsir, 59 saksi Basman, 60 saksi Ruswandi, 61 saksi Gilang Gumilar, 62 saksi Muhammad Ardi, 63 saksi Miftahul Jannah Afnas, 64 saksi Asriyadi, 65 saksi A. Aswad Irwan, 66 saksi Andi Ardin Caco, dan 67 saksi M. Nurdin Abdullah. Menunjang selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Jadi keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dinyatakan telah dibacakan. Ini selain keterangan saksi para saksi di atas, penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat yang diperoleh dari barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut. Barang bukti nomor urut 1. 92 ya? 98 belum. Oh, ini. Minimal bahwa selain keterangan saksi, bukti surat nomor, saya ulang tadi, nomor urut 1 sampai dengan 92. Kemudian mengenai minimal bahwa selain keterangan para saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa yang diajukan dan pihak penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai nomor urut 253. Minimal dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Menimbang bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini. Lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Menimbang bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan, dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah majelis hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum
karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Menimbang bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh penuntut umum melalui berdasarkan amanah ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan termasuk alat bukti hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa. Menimbang bahwa semua saksi yang diajukan oleh penuntut umum untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun persidangan tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis. Dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini. Menimbang bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama, Pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa dalam suatu dakwaan yang berbentuk alternatif, apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada prinsipnya dakwaan alternatif tersebut saling mengecualikan. Menimbang bahwa selanjutnya bertitik dari hukum acara yang berlaku, praktik peradilan dan doktrin. Karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan penuntut umum. Apakah dakwaan pertama atau kedua yang dipandang paling tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa. Dan setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini, majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa rumusan pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan rumusan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menyatakan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa dari rumusan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yungto Pasal 55 ayat 1 KUHP, unsur-unsurnya adalah: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2. Menerima hadiah atau janji. 3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
unsur penyertaan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah bersifat alternatif, artinya kedudukan terdakwa dapat sebagai pegawai negeri atau kedudukannya sebagai penyelenggara negara pada saat melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa didakwa berkaitan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, oleh karena haruslah dipertimbangkan apakah terdakwa adalah sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menegaskan pegawai negeri adalah sebagai berikut. A. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. B. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. D. Orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Atau E. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dalam pasal ini adalah penyelenggara, dalam pasal ini adalah penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Pengertian penyelenggara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini. Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 menyatakan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 menyebutkan penyelenggara negara meliputi 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, 3. Menteri, 4. Gubernur, 5. Hakim, 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dimaksud jika dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap di depan persidangan ini yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut. 2. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pegawai negeri sipil, mantan sekretaris dinas pekerjaan umum dan tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Bahwa terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari terdakwa atas perbuatannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa terdakwa di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukumnya. 4. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dalam dakwaan aku, kedudukan terdakwa Edi Rahmat selaku pegawai negeri yaitu sekretaris dinas pekerjaan umum dan tata ruang PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 821 dan seterusnya tentang pengangkatan dalam jabatan administrator eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2020. Menimbang bahwa meskipun dalam dakwaan aku terdakwa sebagai pegawai negeri, yaitu selaku sekretaris dinas pekerjaan umum dan tata ruang PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, namun karena kapasitas terdakwa adalah sebagai pelaku turut serta yang didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan, maka terhadap pembuktian unsur ini akan dibuktikan terkait kedudukan M. Nurdin Abdullah sebagai subjek hukum penyelenggara negara.
Menimbang bahwa dengan perhatikan pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi antara lain saksi Sari Puja Astuti, Herman Parudani, Edi Jayaputra, Agung Sucipto, Rudi Jamaluddin, Andi Sudirman Sulaiman, dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa M. Nurdin Abdullah adalah Gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152/P tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2015 sampai 2023 tanggal 5 September 2018. Bahwa M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan mendapatkan gaji Rp16.420.313 per bulan tahun 2018 sampai dengan 2019 dan sebesar Rp16 juta pada tahun 2020 dan 2021. Selain penghasilan gaji juga mendapatkan dukungan dana berupa dana operasional rata-rata insentif pendapatan daerah, honorarium, dan biaya perjalanan dinas. Bahwa M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan melaksanakan tugas-tugas penyelenggara negara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tugas utama atau pokok adalah mensinergikan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota mengkoordinasikan antara kementerian atau lembaga dengan balai-balai yang berada di daerah. Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152/P tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2018 sampai 2023 tanggal 5 September 2018 serta 1 bundel kopi salinan surat perintah pencairan dana nomor SPN 0013 dan seterusnya tanggal 28 Januari 2021 dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk keperluan pembayaran gaji bulan November 2019 atas nama Profesor Dr. Insinyur H. Nurdin Abdullah MAgR. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa M. Nurdin Abdullah adalah penyelenggara negara, yakni selaku Gubernur Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152/P tahun 2018 tanggal 5 September 2018. Oleh karenanya, unsur pegawai negeri atau penyelenggara telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan demikian, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pasal ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menimbang bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 syarat, yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri terdakwa. Menimbang bahwa apakah pada diri terdakwa dapat dipenuhi adanya 2 syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka majelis hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dimukakan oleh majelis hakim tersebut di atas, maka terhadap nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa pada halaman 44 sampai dengan halaman 45 yang mendalilkan bahwa terdakwa adalah pegawai negeri sipil yang sebelum diangkat sebagai Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan adalah Kepala Bina Marga Kabupaten Bantaeng, sehingga terdakwa adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oleh karena itu, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi oleh terdakwa Edi Rahmat. Menurut majelis hakim, nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena segala sesuatunya telah majelis hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana uraian di atas. 2.
unsur menerima hadiah atau janji. Menimbang bahwa pengertian menerima hadiah berarti menerima suatu pemberian dari orang lain. Bentuknya dapat berupa apa saja, misalnya uang, barang, jasa, atau kenikmatan lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Hokrat tanggal 25 April 1916, yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai arti, yang termasuk sesuatu adalah baik berupa benda berwujud, misalkan mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang, atau benda tidak berwujud, misalkan hak yang termasuk dalam hak dan kekayaan intelektual haki, maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Menimbang bahwa makna menerima hadiah dalam konteks perkara akuo harus dimaknai hadiah tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Menimbang bahwa perbuatan menerima dalam pasal 12 huruf A ini adalah merupakan delik formil yang dirumuskan secara formil atau disebut dengan tindak pidana formil, bahwa delik formil itu adalah delik yang diperumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai jika dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan deliknya. Dengan demikian, selesainya perbuatan menerima adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian, di mana kekuasaan atas benda atau hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan penyelenggaraan negara yang menerima. Menimbang bahwa unsur menerima hadiah yang dimaksud dalam pasal 12 huruf A ini adalah menerima sesuatu yang berupa benda-benda berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima, bahwa menerima hadiah pada huruf A adalah hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara si pembuat, yakni setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa menerima hadiah atau janji harus nyata-nyata orang telah menerima, diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan menerima suatu janji harus secara nyata. Janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara biasa dengan ucapan dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut dengan syarat, misalnya dengan anggukan kepala. Objek suatu janji yang diberikan akan sempurna apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan untuk unsur kesengajaan. Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam atau terselubung, namun oleh karena
Kami lanjutkan. Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam atau terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan. Cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Yang terbuktinya perbuatan menerima maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu. Menimbang bahwa terhadap unsur ini penuntut umum dalam tuntutannya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, sedangkan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti. Namun demikian, terlepas dari pandangan hukum penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut, tentunya majelis hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Menimbang bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa terdakwa telah lama mengenal M. Nurdin Abdullah sejak menjabat selaku Bupati Bantaeng dan terdakwa saat itu adalah masih menjabat selaku Kepala Seksi Kasih Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Terdakwa dan M. Nurdin Abdullah telah mengenal Agung Sucipto sejak tahun 2013, di mana perusahaan Agung Sucipto telah banyak mengerjakan proyek pemerintah di Kabupaten Bantaeng. Bahwa Agung Sucipto adalah pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba, sedangkan Hari Samsudin adalah komisaris PT Purnama Karya Nugraha yang bidang usahanya bersama-sama bergerak di bidang pekerjaan konstruksi. Bahwa pada tanggal 5 September 2018, M. Nurdin Abdullah terpilih dan diangkat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 152/P tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2018 sampai 2023. Pada awal tahun 2019 bertempat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 33 Jalan Sungai Tangka nomor 31 Kota Makassar, M. Nurdin Abdullah melakukan pertemuan dengan Agung Sucipto. Dan pada kesempatan itu Agung Sucipto meminta bantuan M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan untuk membantu agar perusahaan milik Agung Sucipto bisa mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan uang sejumlah $150.000 Singapura kepada M. Nurdin Abdullah, yang pada saat itu M. Nurdin Abdullah berjanji akan mengusahakan agar perusahaan milik Agung Sucipto bisa mendapatkan proyek. Selain itu, M. Nurdin Abdullah juga menyampaikan kepada Agung Sucipto jika ingin memberikan sesuatu atau uang dan menyampaikan keluhan nantinya bisa melalui terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengangkat orang-orang kepercayaannya ketika masih menjabat selaku Bupati Bantaeng untuk menduduki jabatan pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu terdakwa menjadi Kasih Bina Marga Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan dan Sari Puji Astuti menjadi PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa kemudian pada rentang waktu antara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2019, M. Nurdin Abdullah beberapa kali memanggil Sari Puji Astuti ke rumah pribadinya di Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin, Makassar, Jalan Ibnu Sina, nomor GB 76, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Pada beberapa pertemuan tersebut, M. Nurdin Abdullah meminta Sari Puji Astuti untuk memenangkan beberapa kontraktor dalam pelelangan yang dilakukan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan, yang diantaranya adalah Agung Sucipto untuk paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Boto Lempangan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2020. Bahwa menindaklanjuti permintaan dari M. Nurdin Abdullah, kemudian Sari Puji Astuti memanggil para kelompok kerja untuk masing-masing paket pekerjaan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Setda Provinsi Sulawesi Selatan ke ruangannya di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo nomor 269 Kota Makassar, dan Sari Puji Astuti menyampaikan apa yang diminta M. Nurdin Abdullah agar masing-masing paket pekerjaan pemenangannya adalah kontraktor yang sudah ditentukan M. Nurdin Abdullah, termasuk Agung Sucipto. Bahwa Agung Sucipto pada bulan April 2020 menghubungi Sari Puji Astuti menanyakan paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Boto Lempangan yang dananya bersumber dari DAK tahun anggaran 2020, dan Sari Puji Astuti menyarankan kepada Agung Sucipto agar segera memasukkan penawaran untuk mengikuti lelangnya. Atas saran itu Agung Sucipto memerintahkan stafnya untuk segera menyiapkan dokumen
dan kelengkapannya sekaligus didaftarkan di bagian LPSE dengan menggunakan perusahaan PT Cahaya Sepang Bulukumba. Bahwa selanjutnya Sari Pujiastuti menunjuk dan mengangkat Pokja 2 yang beranggotakan Andi Salmiati, Sam Suryadi, Samsul Bahri, Abdul Muin, dan Munardan Raim berdasarkan surat perintah tugas nomor 094-2673/4 Romawi BP BJ tanggal 22 April 2020 untuk bertugas melakukan pelelangan paket pekerjaan Jalan Ruas Palampang Munte Boto Lempangan. Selain itu Sari Pujiastuti juga menyampaikan kepada seluruh anggota Pokja 2 tersebut agar memenangkan perusahaan milik Agung Sucipto yaitu PT Cahaya Sepang Bulukumba dalam pelelangan karena mendapatkan atensi dari M. Nurdin Abdullah dengan mengatakan, ini ada atensi dari Bapak, dan atas arahan tersebut seluruh anggota Pokja 2 menyanggupinya. Bahwa menindaklanjuti arahan dari Sari Pujiastuti sesuai permintaan dari M. Nurdin Abdullah tersebut, maka Pokja 2 memenangkan perusahaan milik Agung Sucipto yaitu PT Cahaya Sepang Bulukumba untuk paket pekerjaan Jalan Ruas Palampang Munte Boto Lempangan dengan cara menyarankan kepada Sari Pujiastuti agar memberitahukan kepada Agung Sucipto untuk mengikuti persyaratan yang ada dalam standar dokumen pengadaan SDP dan kerangka acuan kerja KAK. Kemudian dalam tahap evaluasi Pokja 2 memeriksa secara detail dokumen penawaran perusahaan lain untuk menemukan kesalahan atau kekurangan dokumen perusahaan lain sehingga cukup beralasan menggugurkan perusahaan lain tersebut pada tahap evaluasi. Dengan demikian, perusahaan milik Agung Sucipto yaitu PT Cahaya Sepang Bulukumba dapat menduduki peringkat pertama yang kemudian ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 diumumkan pemenang lelang paket pekerjaan Jalan Ruas Palampang Munte Boto Lempangan dari DAK tahun 2 anggaran 2020 dengan pagu anggaran senilai Rp16.360.615.000 dengan nilai HPS Rp16.103.569.940.64 dimenangkan perusahaan milik Agung Sucipto yaitu PT Cahaya Sepang Bulukumba dengan nilai penawaran yang kemudian disesuaikan dengan kontrak sebesar Rp15.711.736.067.34. Bahwa pada bulan September 2020 M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengangkat terdakwa sebagai Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 821.23 dan seterusnya tentang pengangkatan dalam jabatan administrator atau eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 September 2020 dan sebelumnya pada bulan Agustus 2020 M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan juga mengangkat Sari Pujiastuti sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 821.22 dan seterusnya tentang pengangkatan dan pengukuhan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa pada bulan September 2020 M. Nurdin Abdullah kembali memanggil Sari Pujiastuti ke rumah pribadinya di Perumahan Dosen Unhas Makassar Jalan Ibnu Sina nomor GB 76 Kecamatan Tamalan Rea Kota Makassar. Pada pertemuan tersebut M. Nurdin Abdullah menanyakan kepada Sari Pujiastuti terkait percepatan tender tahun 2020 agar penyerapan anggaran maksimal dan persentase paket pekerjaan yang sudah ditenderkan, yang saat itu Sari Pujiastuti membawa dokumen terkait usulan pekerjaan yang bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Kemudian M. Nurdin Abdullah meminta Sari Pujiastuti agar memenangkan beberapa kontraktor dalam pelelangan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang diantaranya adalah Agung Sucipto untuk paket pekerjaan Jalan Ruas Palampang Munte Boto Lempangan 1 yang dananya bersumber dari dana PEN tahun anggaran 2020. Bahwa menindaklanjuti perintah M. Nurdin Abdullah tersebut, Sari Pujiastuti menunjuk Pokja 7 yang beranggotakan Ansar, Ayusril Malombasang, Herman Parudani, Suhasril, dan Hisar yang diangkat berdasarkan surat perintah tugas nomor 0994 dan seterusnya tanggal 10 November 2020 untuk bertugas melakukan pelelangan paket pekerjaan Jalan Ruas Palampang Munte Boto Lempangan 1. Selain itu, Sari Pujiastuti memanggil seluruh anggota Pokja 7 ke ruangannya di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urut Sumoharjo nomor 269 Kota Makassar dan menyampaikan agar memenangkan perusahaan milik Agung Sucipto yaitu PT Cahaya Sepang Bulukumba dalam pelelangan karena merupakan titipan dari M. Nurdin Abdullah dengan mengatakan, ini titipan Bapak, dan atas arahan tersebut seluruh anggota Pokja 7 menyanggupinya.
bahwa pada pertengahan bulan November 2020 Agung Sucipto melakukan pertemuan dengan Sari Puji Astuti dan beberapa anggota Pokja 7, yaitu Ansar Ayusril Malombasang dan Suhasril di kafe Lobby Hotel Mercure Makassar, Neksa Petarani, Jalan AP Petarani nomor 4 Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut Agung Sucipto menyampaikan permohonannya agar dibantu dikawal supaya dapat memenangkan paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Boto Lempangan 1 yang anggarannya bersumber dari dana PEN tahun anggaran 2020. Dan Agung Sucipto juga menyampaikan bahwa nanti akan menggunakan perusahaan PT Cahaya Sepang Bulukumba. Atas permohonan dari Agung Sucipto tersebut, Sari Puji Astuti, Ansar Ayusril Malombasang dan Suhasril menyanggupi membantu Agung Sucipto untuk memenangkan lelang paket pekerjaan tersebut. Bahwa menindaklanjuti arahan dari Sari Puji Astuti tersebut sesuai permintaan dari M. Nurdin Abdullah, maka Pokja 7 memenangkan perusahaan milik Agung Sucipto yaitu PT Cahaya Sepang Bulukumba untuk paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Boto Lempangan 1 dengan cara menyarankan kepada Agung Sucipto melalui Sari Puji Astuti agar PT Cahaya Sepang Bulukumba mengikuti persyaratan yang ada di standar dokumen pengadaan SDP dan kerangka acuan kerja KAK. Kemudian dalam tahap evaluasi Pokja 7 memeriksa secara detail dokumen penawaran perusahaan lain untuk menemukan kesalahan atau kekurangan dokumen perusahaan lain sehingga cukup beralasan menggugurkan perusahaan lain tersebut di tahap evaluasi. Dengan demikian perusahaan milik Agung Sucipto yaitu PT Cahaya Sepang Bulukumba dapat menduduki peringkat pertama yang kemudian ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 diumumkan pemenang lelang paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Boto Lempangan 1 dari dana PEN tahun anggaran 2020 dengan pagu anggaran senilai 19.295.078.867 rupiah 18 sen dengan nilai HPS 19.294.065.530 rupiah 31 sen dimenangkan perusahaan milik Agung Sucipto yaitu PT Cahaya Sepang Bulukumba dengan nilai penawaran yang kemudian disesuaikan dengan kontrak pekerjaan sebesar 19.062.235.130 rupiah 34 sen. Bahwa setelah diumumkan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Boto Lempangan 1 dari dana PEN tahun anggaran 2020. Kemudian Sari Puji Astuti menerima uang sebesar 60 juta rupiah dari Agung Sucipto yang diberikan di lobi Hotel Miko and Convention Center Mall Panakukang, Jalan Boulevard, Kota Makassar. Yang selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan Sari Puji Astuti kepada anggota Pokja 7 yaitu Ansar Ayusril Malombasang, Herman Parudani, Suhasril, dan Hizar. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 terdakwa dihubungi Agung Sucipto yang menyampaikan keinginannya terkait proposal bantuan pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 senilai 26.551.213.000 rupiah yang diajukan oleh Andi Seto Gadista Asapa selaku Bupati Sinjai kepada M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan dengan permintaan agar diberikan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan oleh M. Nurdin Abdullah dan jika bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut disetujui oleh M. Nurdin Abdullah maka yang akan mengerjakan proyek tersebut di Kabupaten Sinjai adalah Agung Sucipto dan Hari Samsudin. Selain itu, Agung Sucipto juga menjanjikan akan memberikan fee sejumlah 7% kepada M. Nurdin Abdullah jika bantuan keuangan tersebut disetujui dan dikucurkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Sinjai. Bahwa atas permintaan Agung Sucipto tersebut terdakwa kemudian menyampaikan kepada M. Nurdin Abdullah. Yang selanjutnya M. Nurdin Abdullah menyampaikan kepada terdakwa agar Agung Sucipto segera menyiapkan proposal dan detail engineering design (DED). Kemudian terdakwa menghubungi Agung Sucipto menyampaikan bahwa M. Nurdin Abdullah setuju dan terdakwa meminta Agung Sucipto mengajukan proposal bantuan pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 dengan dilampirkan DED. Dalam komunikasi tersebut terdakwa juga mengatakan kepada Agung Sucipto bahwa Agung Sucipto belum pernah memberikan titipan kepada M. Nurdin Abdullah melalui terdakwa. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2021, terdakwa dipanggil M. Nurdin Abdullah ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 33 atau Jalan Sungai Tangka nomor 31 Kota Makassar. Dalam kesempatan itu terdakwa diminta M. Nurdin Abdullah untuk menyampaikan kepada Agung Sucipto bahwa M. Nurdin Abdullah memerlukan uang dengan kalimat tolong sampaikan ke Agung, kita ini mau bantu relawan.
Yang kemudian dijawab oleh terdakwa, siap, nanti saya sampaikan ke Pak Anggung. Selanjutnya, terdakwa pulang ke Kabupaten Banteng, Provinsi Sulawesi Selatan, menyempatkan diri menemui Agung Sucipto di rumahnya yang berada di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan pesan M. Nurdin Abdullah dengan kalimat, ada penyampaian dari Pak Gub, ada keperluan untuk membantu relawan. Dan dijawab oleh Agung Sucipto, oh iya, nanti kalau sudah ada saya kabarin. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 terdakwa melakukan pertemuan dengan Agung Sucipto di Cafe Pencies, Jalan Letjen Hesta Hertasning, nomor 2 sampai 3, Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut Agung Sucipto menyampaikan kepada terdakwa akan memberikan uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah kepada M. Nurdin Abdullah melalui terdakwa terkait proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Agung Sucipto dan untuk mendapatkan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 agar dapat dikerjakan oleh perusahaan yang digunakan Agung Sucipto dan Hari Samsudin. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati uangnya akan diserahkan esok hari. Bahwa selanjutnya keesokan harinya tanggal 26 Februari 2021 Agung Sucipto menyiapkan uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah dengan perincian sejumlah 1.450.000.000 rupiah ditarik dari rekening pribadi Agung Sucipto pada Bank BNI Cabang Tamalan Rea Kota Makassar dengan nomor rekening 0172610157 atas nama Agung Sucipto dan sejumlah 1.050.000.000 rupiah dari Hari Samsudin yang diterima oleh Agung Sucipto di Cafe Fireflash Jalan Patimura, Kota Makassar. Bahwa masih di hari yang sama tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 18.31.37 WITA, terdakwa dihubungi Agung Sucipto yang menyampaikan bahwa uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah tersebut agar diserahkan di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Jenderal Sudirman nomor 33 atau Jalan Sungai Tangka nomor 31 Kota Makassar. Namun terdakwa menolak usul Agung Sucipto karena di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan banyak terdapat kamera CCTV. Selanjutnya pada pukul 19.42.57 WITA, terdakwa dihubungi kembali oleh Agung Sucipto yang menyampaikan bahwa rencana uang akan diserahkan pada pukul 21.30 WITA. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.25.36 WITA, terdakwa kembali dihubungi oleh Agung Sucipto yang memberitahukan pertemuan akan dilakukan di rumah makan nelayan Jalan Ali Malaka nomor 25 Kota Makassar. Kemudian bertempat di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah makan nelayan tersebut. Terdakwa menerima uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah yang dikemas dalam sebuah koper warna hijau yang berisi uang dengan nilai total nominal 2 miliar rupiah dan sebuah tas ransel warna hitam kombinasi biru lis merah yang berisi uang dengan total nilai nominal 500 juta rupiah beserta dengan 3 bundel proposal bantuan pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 dari Agung Sucipto. Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, kemudian terdakwa segera menghubungi sopir M. Nurdin Abdullah yang bernama M. Hussein alias Uceng untuk menanyakan posisi keberadaan dari M. Nurdin Abdullah. Namun karena hari itu sudah larut malam, terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa uang dan proposal yang diterima dari Agung Sucipto untuk disimpan sementara di rumahnya. Kemudian datang petugas KPK mengamankan terdakwa beserta uang dan proposal tersebut. Untuk selanjutnya, M. Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto juga diamankan oleh petugas KPK. Bahwa selain penerimaan uang untuk M. Nurdin Abdullah, terdakwa juga menerima uang dari beberapa kontraktor, yaitu sebagai berikut. Pada bulan Januari sampai dengan Februari 2021 terdakwa menerima uang sejumlah total 3.241.000.000 rupiah dari para kontraktor yang mengerjakan proyek pekerjaan di lingkup Dinas PUTR ke Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu John Theodore sebesar 527 juta, Petrus Yalim sebesar 445 juta, Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo sebesar 250 juta, Andi Kemal sebesar 479 juta, Yus Rombe sebesar 525 juta, Robert Wijoyo sebesar 58 juta, Hendrik sebesar 395 juta, Lukito sebesar 64 juta, Tiong sebesar 150 juta, Puan Sakti Rudimoha sebesar 200 juta, Karaeng Kodeng sebesar 150 juta. Selanjutnya dari jumlah total uang 3.241.000.000
3.241.000.000 tersebut terdakwa menyerahkan uang sejumlah 2.817.000.000 rupiah kepada Gilang Gumilar yang merupakan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, dan sisanya sebesar 324 juta rupiah diambil terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Pada bulan Februari 2021 terdakwa juga menerima uang berjumlah 337 juta rupiah dari Andi Kemal terkait proyek pekerjaan jalan ruas Palateang, Malimpung, Malaga, Kabere di Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2020. Menimbang bahwa fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas didukung dengan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa yang terungkap di dalam persidangan berkaitan dengan penerimaan uang oleh M. Nurdin Abdullah dari Agung Sucipto sejumlah 2.500.000.000 rupiah melalui terdakwa, yaitu berdasarkan keterangan Sari Puji Astuti dan keterangan Samsul Bahri terungkap adanya fakta hukum bahwa antara bulan Oktober sampai dengan November tahun 2019 M. Nurdin Abdullah lebih dari satu kali memanggil Sari Puji Astuti melalui Samsul Bahri datang ke rumah pribadi M. Nurdin Abdullah di perumahan dosen Universitas Hasanuddin Makassar. Pada saat M. Nurdin Abdullah memanggil Sari Puji Astuti, M. Nurdin Abdullah meminta Sari Puji Astuti untuk memenangkan beberapa kontraktor dalam pelelangan yang dilakukan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Agung Sucipto untuk paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Boto Lempangan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2020. M. Nurdin Abdullah sambil memegang daftar proyek kemudian menyebut nama-nama kontraktor yang diupayakan menang seperti John Theodor, Petrus Yalim, Yusus Rombe termasuk Agung Sucipto. Sehingga Sari Puji Astuti menceklis nama-nama tersebut. Selanjutnya M. Nurdin Abdullah memberikan nomor telepon Agung Sucipto kepada Sari Puji Astuti untuk dapat berkoordinasi mengenai proyek pelelangan tersebut. Berdasarkan keterangan Sari Puji Astuti dan keterangan Andi Salmiati, Samsuryadi, Munandar Naim terungkap adanya fakta hukum. Sari Puji Astuti memanggil para anggota kelompok kerja dan menyampaikan agar masing-masing paket pekerjaan pemenangnya adalah kontraktor yang sudah ditentukan M. Nurdin Abdullah termasuk Agung Sucipto. Berdasarkan keterangan Sari Puji Astuti dan keterangan Andi Salmiati, Samsuryadi, Abdul Muin, serta Munandar Naim terungkap adanya fakta hukum menindaklanjuti permintaan M. Nurdin Abdullah. Maka Sari Puji Astuti menyampaikan kepada anggota Pokja 2 yang melelang pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Boto Lempangan agar memenangkan PT Cahaya Sepang Bulukumba, perusahaan milik Agung Sucipto, dengan mengatakan ini ada atensi dari Bapak. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dipahami sebagai Bapak adalah M. Nurdin Abdullah. Berdasarkan keterangan Sari Puji Astuti dan keterangan Samsul Bahri, terungkap adanya fakta hukum di bulan September 2020, M. Nurdin Abdullah memanggil Sari Puji Astuti ke rumah pribadi M. Nurdin Abdullah di perumahan dosen Unhas, Makassar. Pada saat itu M. Nurdin Abdullah menanyakan kepada Sari Puji Astuti terkait percepatan tender tahun 2020, dan saat itu Sari Puji Astuti membawa dokumen terkait pekerjaan yang bersumber dari dana PEN. M. Nurdin Abdullah kembali meminta kepada Sari Puji Astuti agar memenangkan beberapa kontraktor dalam pelelangan di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya adalah Agung Sucipto, untuk paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Boto Lempangan 1 dana PEN tahun anggaran 2020. Berdasarkan keterangan saksi Sari Puji Astuti dan keterangan Ansar, Ayusril Malombasang, Herman Parudani terungkap adanya fakta hukum. Memenuhi permintaan M. Nurdin Abdullah, kemudian Sari Puji Astuti memanggil anggota Pokja 7 yang melakukan pelelangan ke ruangan kerjanya dan menyampaikan agar memenangkan PT Cahaya Sepang Bulukumba milik Agung Sucipto dengan mengatakan ini titipan Bapak, yang kemudian seluruh anggota Pokja 7 menyanggupinya. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dipahami sebagai Bapak adalah M. Nurdin Abdullah. Berdasarkan keterangan terdakwa dan Agung Sucipto diperkuat oleh alat bukti elektronik berupa rekaman pembicaraan antara terdakwa dan Agung Sucipto. Terungkap adanya fakta hukum pada tanggal 19 Februari 2021. Terdakwa dihubungi Agung Sucipto dan yang menyampaikan keinginannya untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 senilai Rp26.551.213.000 yang proposalnya diajukan oleh Bupati Sinjai kepada M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Berdasarkan keterangan terdakwa Agung Sucipto dan Hari Samsudin diperkuat oleh alat bukti elektronik berupa rekaman pembicaraan antara terdakwa dan Agung Sucipto. Terungkap adanya fakta hukum Agung Sucipto
meminta melalui terdakwa agar diberikan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan oleh M. Nurdin Abdullah, dan jika disetujui oleh M. Nurdin Abdullah, maka yang akan mengerjakan proyek tersebut ialah Agung Sucipto dan Hari Samsudin. Selain itu, Agung Sucipto juga menjanjikan akan memberikan fee sejumlah 7% kepada M. Nurdin Abdullah melalui terdakwa. Jika bantuan keuangan tersebut disetujui dan dikucurkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan M. Nurdin Abdullah, terungkap adanya fakta hukum pada bulan Februari 2021. M. Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri memanggil terdakwa ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 33 Makassar. Pada saat itu M. Nurdin Abdullah meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada Agung Sucipto bahwa M. Nurdin Abdullah memerlukan uang dengan berkata, "Tolong sampaikan ke Agung, kita ini mau bantu relawan." Yang kemudian dijawab oleh terdakwa, "Siap, nanti saya sampaikan ke Pak Agung." Berdasarkan keterangan terdakwa dan Agung Sucipto, terungkap adanya fakta hukum atas permintaan M. Nurdin Abdullah tersebut, maka selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Agung Sucipto di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Bulukumba. Dan setelah bertemu Agung Sucipto, terdakwa mengatakan ada penyampaian dari Pak Gub, ada keperluan untuk membantu relawan. Dan dijawab oleh Agung Sucipto, "Oh iya, nanti kalau sudah ada saya kabarin." Berdasarkan keterangan terdakwa dan Agung Sucipto diperkuat oleh alat bukti elektronik berupa rekaman pembicaraan antara terdakwa dan Agung Sucipto. Terungkap adanya fakta hukum setelah terdakwa menemui Agung Sucipto selanjutnya bertempat di daerah Pucak Maros. Terdakwa melaporkan kepada M. Nurdin Abdullah tentang kesanggupan Agung Sucipto untuk memenuhi permintaan dana untuk M. Nurdin Abdullah. Atas laporan tersebut, M. Nurdin Abdullah menyetujuinya. Setelah itu, M. Nurdin Abdullah meminta kepada terdakwa agar Agung Sucipto menyiapkan proposal dan detailing engineering design terkait bantuan pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021. Berdasarkan keterangan terdakwa dan Agung Sucipto diperkuat oleh bukti rekaman pembicaraan antara terdakwa dan Agung Sucipto, terungkap adanya fakta hukum sebagai tindak lanjut permintaan keperluan uang dari M. Nurdin Abdullah tersebut. Maka pada tanggal 25 Februari 2021 terdakwa bertemu dengan Agung Sucipto di Cafe Pensius Makassar. Pada saat itu Agung Sucipto menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan memberikan uang terkait proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Agung Sucipto, termasuk keinginan Agung Sucipto untuk mendapatkan persetujuan bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 agar dapat dikerjakan oleh perusahaan Agung Sucipto dan Hari Samsudin. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut disepakati uangnya akan diserahkan esok hari. Bahwa berdasarkan keterangan Agung Sucipto, Abdul Rahman dan Hari Samsudin diperkuat dengan barang bukti slip penarikan uang BNI. Terungkap adanya fakta hukum pada tanggal 26 Februari 2021 Agung Sucipto menyiapkan uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah dengan perincian sejumlah 1.450.000.000 dari rekening pribadi Agung Sucipto di Bank BNI Cabang Tamalan Ria Kota Makassar nomor rekening 0172610157 dan sejumlah 1.050.000.000 rupiah dari Hari Samsudin yang diterima oleh Agung Sucipto di Cafe Fireflash Jalan Patimura Kota Makassar. Berdasarkan keterangan terdakwa dan Agung Sucipto diperkuat oleh rekaman pembicaraan antara terdakwa dan Agung Sucipto, terungkap adanya fakta hukum. Pada tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 18.31.37 WITA, terdakwa dihubungi Agung Sucipto yang menyampaikan uang akan diserahkan di rumah jabatan M. Nurdin Abdullah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 33 Makassar. Namun terdakwa menolak usulan itu karena di sana banyak terdapat kamera CCTV. Selanjutnya pada pukul 19.42.57 WITA, terdakwa dihubungi kembali oleh Agung Sucipto yang menyampaikan bahwa rencana uang akan diserahkan pada pukul 21.30 WITA. Berdasarkan keterangan terdakwa Agung Sucipto, Irfandi dan Nuryadi, terungkap adanya fakta hukum pada tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 20.25.36 WITA. Terdakwa kembali dihubungi Agung Sucipto yang memberitahukan pertemuan akan dilakukan di rumah makan nelayan Jalan Ali Malaka nomor 25 Makassar. Kemudian bertempat di pinggir jalan di dekat Taman Macan yang tidak jauh dari rumah makan nelayan tersebut, terdakwa menerima uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah dalam sebuah koper warna hijau yang berisi uang dengan total nominal 2 miliar rupiah dan sebuah tas ransel warna hitam kombinasi biru lis merah yang berisi uang dengan
total nominal 500 juta rupiah beserta dengan 3 bundel proposal bantuan pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 dari Agung Sucipto. Dan saat Agung Sucipto menyerahkan uang tersebut mengatakan kepada terdakwa, ini sudah ada uangnya dan ini juga sudah ada proposalnya. Berdasarkan keterangan terdakwa Muhammad Salman Natsir dan Hussein, terungkap adanya fakta hukum setelah menerima uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah. Terdakwa bermaksud menyampaikan penerimaan tersebut kepada M. Nurdin Abdullah dengan menghubungi Muhammad Salman Natsir dan Hussein untuk mengetahui keberadaan M. Nurdin Abdullah. Mengetahui M. Nurdin Abdullah berada di kawasan Lego-Lego, maka terdakwa menyusul ke Lego-Lego. Namun sesampainya di sana tidak berhasil menemui M. Nurdin Abdullah dikarenakan M. Nurdin Abdullah sudah kembali ke rumah jabatan. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, terdakwa berkomunikasi dengan Agung Sucipto dengan pembicaraan bahwa Agung Sucipto meminta kepada terdakwa untuk melaporkan kepada M. Nurdin Abdullah bahwa masih menyediakan uang jika M. Nurdin Abdullah membutuhkannya sejumlah 1.500.000.000 rupiah terkait proyek pembangunan ruas Jalan Palampang Munti Botolempangan 1 tahun anggaran 2020. Namun tidak lama kemudian terdakwa Agung Sucipto dan M. Nurdin Abdullah ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas didukung dengan barang bukti yang telah ditunjukkan di depan persidangan berupa barang bukti nomor 1 berupa 3 bundel proposal bantuan infrastruktur sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021. Barang bukti nomor 66 berupa 1 bundel adendum 2 kerangka acuan kerja paket peningkatan jalan ruas Palampang Munti Botolempangan di Kabupaten Bulukumba. Barang bukti nomor 83 berupa 1 bundel fotokopi legalisir dokumen kontrak surat perjanjian peningkatan jalan ruas Palampang Munti Botolempangan di Kabupaten Sinjai Bulukumba 4,5 km dak penugasan tahun anggaran 2019. Barang bukti nomor 84, barang bukti nomor 85, barang bukti nomor 91, barang bukti nomor 99, barang bukti nomor 115, barang bukti nomor 116, barang bukti nomor 122, barang bukti nomor 1, menimbang bahwa berdasarkan bukti elektronik berupa rekaman pembicaraan yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan Agung Sucipto, yaitu rekaman pembicaraan komunikasi antara terdakwa dengan Agung Sucipto pada tanggal 19 Februari 2021. Pada intinya Agung Sucipto akan memberikan uang sampai 7% jika direkomendasi berkaitan dengan irigasi disetujui oleh bos M. Nurdin Abdullah, dan jika rekomendasi diberikan maka Agung Sucipto langsung membayar setengah dari 7% dalam kurung 3,5%. Agung Sucipto meminta terdakwa melapor ke Pak Bos M. Nurdin Abdullah. Rekaman pembicaraan komunikasi antara Agung Sucipto dengan terdakwa pada tanggal 25 Februari pukul 13.04.48 detik. Pada intinya Agung Sucipto janjian bertemu dengan terdakwa pada jam 5 sore di Pences. Agung Sucipto bertanya kepada terdakwa apakah sudah diberitahu kepada bos, yang dijawab iya, sudah, dan disuruh siapkan DED-nya karena terdakwa sudah bicara dengan bos dan langsung disetujui. Saat itu pun Agung Sucipto mengatakan bahwa untuk proyek irigasi Sinjai maupun walaupun belum ada SK rekomendasinya, dana bisa disiapkan dan langsung besok uangnya. Terdakwa mengatakan lagi bahwa sudah diberitahu dan bos garam kurung M. Nurdin Abdullah setuju. Agung Sucipto meneruskan pembicaraan dengan mengatakan akan menyuruh anggotanya menyediakan besok uangnya sejumlah 1 miliar untuk proyek irigasi. Rekaman pembicaraan komunikasi antara Agung Sucipto dengan terdakwa pada tanggal 26 Februari 2021 jam 18.31.37 detik. Pada intinya Agung Sucipto menyampaikan agar uang diserahkan di rumah jabatan gubernur di bagian belakang dan di sana langsung di-offer akan lebih aman. Namun oleh terdakwa menyampaikan bahwa di situ bahaya di situ apalagi ada CCTV. Rekaman pembicaraan komunikasi antara Agung Sucipto dengan terdakwa pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 19.42
57 detik. Pada intinya, Agung Sucipto menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan menyerahkan uang pada setengah 10 malam atau sekitar 21.30 WITA. Rekaman pembicaraan komunikasi antara Agung Sucipto dengan M. Nurdin Abdullah pada tanggal 26 Februari 2021 jam 20.25.26 detik. Pada intinya Agung Sucipto menginformasikan sementara ini di jalan menuju rumah makan nelayan di Jalan Ali Malaka, di sana tidak berbahaya dan langsung over uang di mobil. Terdakwa bertanya apakah sudah membawa proposal, dijawab oleh Agung Sucipto ya. Menimbang bahwa di dalam persidangan berkaitan dengan penerimaan uang oleh terdakwa dari beberapa kontraktor sejumlah 3.241 juta dan 337 juta rupiah, yaitu berdasarkan keterangan terdakwa terungkap adanya fakta di bulan Januari sampai dengan Februari 2021 terdakwa menerima uang dari para kontraktor yang mengerjakan proyek pekerjaan di lingkup Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya dari jumlah total uang 3.241 juta tersebut terdakwa menyerahkan uang sejumlah 2.818 juta rupiah kepada Gilang Gumilar yang merupakan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, dan sisanya sebesar 324 juta diambil terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan keterangan terdakwa terungkap adanya fakta di bulan Februari, terdakwa juga menerima uang sejumlah 337 juta dari Andi Kemal terkait proyek pekerjaan jalan ruas Palateang Malimpung Malaga Kabere di Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2020. Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dengan perkara ini karena terdakwa telah menerima uang dari Agung Sucipto untuk diserahkan kepada M. Nurdin Abdullah atas perintah dari M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim telah ada penerimaan hadiah berupa uang tunai oleh M. Nurdin Abdullah sejumlah 2.500 juta rupiah dari Agung Sucipto dan Haris Samsudin yang diberikan melalui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa menerima sejumlah uang untuk kepentingan M. Nurdin Abdullah sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur menerima hadiah atau janji. Dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji akwo sudah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur menerima hadiah atau janji tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa pada halaman 46 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak terbukti bahwa terdakwa Edi Rahmat telah menerima hadiah atau janji baik dari Agung Sucipto dan Haris Samsudin maupun dari pihak lain yang terkait dengan suatu proyek pekerjaan yang ada dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu terdakwa Edi Rahmat bukanlah pejabat yang berwenang menentukan kemenangan Agung Sucipto, Haris Samsudin, John Theodore, dan kontraktor lainnya. Demikian pula tidak terbukti bahwa terdakwa Edi Rahmat mempunyai kapasitas untuk mengintervensi Pokja agar memenangkan kontraktor tertentu. Terdakwa Edi Rahmat hanya disuruh oleh M. Nurdin Abdullah untuk mengambil uang dari Agung Sucipto. Karena segala sesuatunya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas. Oleh karenanya, terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa akwo dinyatakan ditolak. 3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa dalam pengertian unsur pasal tersebut di atas terdapat 3 kata, yaitu sebagai unsur alternatif, yaitu pada frase diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Menimbang bahwa oleh karena 3 frase kalimat tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu di antara frase kalimat tersebut telah terbukti, maka unsur dalam frase kalimat tersebut menurut hukum dianggap telah terbukti dan atau terpenuhi.
Menimbang bahwa pengertian dengan maksud padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam hukum pidana disebut Beach Comment Okmek, atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa unsur untuk menggerakkan agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap. Dalam pasal ini setidaknya ada 2 unsur kesalahan, yakni 1. Bentuk kesengajaan berupa sesuatu pengetahuan yang ditujukan pada bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Bentuk kulpa atau kealpaan ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa unsur kesalahan si penerima terkandung pengetahuan dan patut menduga tentang maksud si penyuap untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini, di samping pengetahuan dan patut menduga seperti itu, kesadaran si penerima bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penyuap memang diperlukan walaupun tidak perlu dibuktikan, karena bukan merupakan unsur tertulis atau tersurat tetapi sebagai unsur tersirat saja. Menimbang bahwa pengertian sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya adalah bahwa pemberian tersebut diberikan karena si penerima telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Menimbang bahwa menurut Ares-Hokrat 26 Juni 1916, kalimat inzin bedening dalam pasal 209 ayat 1 KUHP atau kalimat dalam jabatannya telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu. Akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 39/K/KR 1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak. Akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai negeri yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan. Menimbang bahwa pengertian bertentangan dengan kewajibannya adalah maksud si pemberi agar supaya pegawai negeri melakukan atau mengabaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Kewajiban itu tidak selalu berarti kewenangan, akan tetapi bisa berarti penugasan. Menimbang bahwa terhadap unsur ini penuntut umum dalam tuntutannya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya. Sedangkan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti. Namun demikian, terlepas dari pandangan hukum penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut, tentunya majelis hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awakwo, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum. Berdasarkan keterangan Sari Puji Astuti M. Nurdin Abdullah Herman Parudani yang didukung dengan alat bukti surat berupa 2 halaman fotokopi legalisir petikan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 821 tentang pengangkatan dan pengukuhan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terungkap adanya fakta hukum. Sari Puji Astuti selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimulai sejak tahap pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelang. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Sari Puji Astuti menunjuk anggota Pokja untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Sementara Pokja yang telah ditunjuk mempunyai wewenang antara lain menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa, melakukan pemilihan penyedia jasa, melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa, dan mengusulkan penetapan pemenang lelang untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan keterangan Sari Puji Astuti dan keterangan Samsul Bahri, terungkap adanya fakta hukum antara bulan Oktober sampai dengan November 2019. M. Nurdin Abdullah lebih dari 1 kali memanggil Sari Puji Astuti melalui Samsul Bahri datang ke rumah pribadi M. Nurdin Abdullah di perumahan dosen Universitas Hasanuddin Makassar. Pada saat M. Nurdin Abdullah memanggil Sari Puji Astuti, M. Nurdin Abdullah meminta Sari Puji Astuti untuk memenangkan beberapa kontraktor dalam pelelangan yang dilakukan di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Agung Sucipto untuk paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Botolempangan yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2020. M. Nurdin Abdullah sambil memegang daftar proyek kemudian menyebut nama-nama kontraktor yang diupayakan menang seperti John Theodore, Petrus Yalim, Yusuf Rombe termasuk Agung Sucipto, sehingga Sari Puji Astuti menceklis nama-nama tersebut. Selanjutnya M. Nurdin Abdullah memberikan nomor telepon Agung Sucipto kepada Sari Puji Astuti untuk dapat berkoordinasi dengan mengenai proyek pelelangan tersebut. Berdasarkan keterangan Sari Puji Astuti dan keterangan Andi Salmiati, Samsuryadi, Munandar Naim, terungkap adanya fakta hukum menindaklanjuti permintaan M. Nurdin Abdullah, maka Sari Puji Astuti menyampaikan kepada anggota Pokja 2 yang melelang pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Botolempangan agar menangkan PT Cahaya Sepang Bulukumba, perusahaan milik Agung Sucipto, dengan mengatakan ini ada atensi dari Bapak. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dipahami sebagai Bapak adalah M. Nurdin Abdullah. Berdasarkan keterangan Sari Puji Astuti dan keterangan Samsul Bahri, terungkap adanya fakta hukum di bulan September 2020 M. Nurdin Abdullah memanggil Sari Puji Astuti ke rumah pribadi M. Nurdin Abdullah di perumahan dosen Unhas Makassar. Pada saat itu M. Nurdin Abdullah menanyakan kepada Sari Puji Astuti terkait percepatan tender tahun 2020, dan saat itu Sari Puji Astuti membawa dokumen terkait pekerjaan yang bersumber dari dana PEN. M. Nurdin Abdullah kembali meminta kepada Sari Puji Astuti agar memenangkan beberapa kontraktor dalam pelelangan di Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya adalah Agung Sucipto untuk paket pekerjaan jalan ruas Palampang Munte Botolempangan 1 dana PEN tahun anggaran 2020. Berdasarkan keterangan Sari Puji Astuti dan keterangan Ansar, Ayusril Malombasang Herman Parudani, terungkap adanya fakta hukum memenuhi permintaan M. Nurdin Abdullah tersebut. Kemudian Sari Puji Astuti memanggil anggota Pokja 7 yang kemudian melakukan pelelangan ke ruang kerjanya dan menyampaikan agar memenangkan PT Cahaya Sepang Bulukumba milik Agung Sucipto dengan mengatakan ini titipan Bapak. Seluruh anggota Pokja 7 menyanggupinya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dipahami sebagai Bapak adalah M. Nurdin Abdullah. Berdasarkan keterangan terdakwa dan Agung Sucipto diperkuat oleh alat bukti elektronik berupa rekaman pembicaraan Agung Sucipto tanggal 19 Februari 2021. Isinya hampir sama seperti tadi, tidak saya bacakan secara lengkap dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa penerimaan uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah oleh M. Nurdin Abdullah melalui terdakwa adalah penerimaan yang diketahui dan dikehendaki oleh M. Nurdin Abdullah, karena M. Nurdin Abdullah pernah memerintahkan terdakwa menghubungi Agung Sucipto agar memberikan uang untuk keperluan relawan. Kehendak M. Nurdin Abdullah tersebut sejalan dengan keinginan Agung Sucipto yang pada saat bersamaan berminat mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur sumber daya air panas air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 dan mengajukan proposalnya melalui terdakwa. Selain itu, M. Nurdin Abdullah mengetahui akan adanya pemberian dari Agung Sucipto dikarenakan M. Nurdin Abdullah pernah menerima laporan dari terdakwa tentang kesanggupan Agung Sucipto untuk memberikan sejumlah uang kepada M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama M. Nurdin Abdullah secara sadar dan menginsafi bahwa penerimaan uang tersebut bertentangan dengan kewajiban M. Nurdin Abdullah selaku penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
dan angka 6 yang menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain daripada itu bertentangan dengan pasal 76 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Maka perbuatan terdakwa Akwo dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur dapat diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa pada halaman 47 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberian hadiah atau janji dari Agung Sucipto dan Hari Samsudin berupa uang sebesar 2.500.000.000 rupiah sesuai dengan bukti yang terungkap dalam persidangan bukan untuk terdakwa Edi Rahmat, melainkan untuk M. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Uang tersebut sebagai realisasi dari janji Agung Sucipto dan Hari Samsudin karena memenangkan proyek pembangunan ruas jalan Palampang Muntebote Lempangan dari proyek irigasi. Terdakwa tidak pernah menerima hadiah dalam bentuk apapun dari kontraktor manapun terkait dengan proyek pekerjaan dalam lingkup Dinas PUTR. Oleh karena itu, demi hukum terdakwa Edi Rahmat tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pekerjaan dan jabatannya. Apalagi terdakwa Edi Rahmat terbukti tidak mempunyai kapasitas untuk memenangkan kontraktor tertentu untuk mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, berdasarkan keterangan saksi Sari Pujiastuti, anggota Pokja dan saksi lain, maka yang melakukan intervensi untuk memenangkan suatu proyek adalah M. Nurdin Abdullah dan keluarganya. Oleh karena itu, unsur ini pun tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Edi Rahmat. Karena segala sesuatunya nota pembelaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas. Oleh karenanya terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Akwo dinyatakan ditolak. 4. Unsur penyertaan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa rumusan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan pleger ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen atau peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan down player artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 orang, ialah orang yang melakukan pleger dan orang yang turut melakukan mede pleger, peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk mede pleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan mede pleger tersebut dalam pasal 56. Vida R. Susilo, Opcit halaman 73. Menimbang bahwa Hokrat dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934 NJ 1934 nomor W 12851 berpendapat antara lain bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu sedemikian lengkap
dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka. Bahkan Hokrat dalam arestnya tanggal 25 Maret 1901 W7587 berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-ngamati dan turut membuat rencana namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama. Menimbang bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa Mededadar adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededadar itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain, orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada Medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya. Yang satu menjadi dadar dan yang lain hanya ikut serta Medepleger saja. Jadi Medepleger itu memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik Mededadar maupun Medepleger dipidana sebagai dadar. Menimbang bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antar mereka. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lain, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya. Menimbang bahwa sejalan dengan hal tersebut, jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1/1955/M/Pit tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa adalah Medepleger kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 2. Bahwa pelaku Medepleger kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidananya. 3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Menimbang bahwa terhadap unsur ini, penuntut umum dalam tuntutannya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya. Sedangkan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti. Namun demikian, terlepas dari pandangan hukum penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut, tentunya majelis hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur penyertaan, mereka yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa bermula saat M. Nurdin Abdullah pada tahun 2019 di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan telah bertemu dengan Agung Sucipto, yang pada saat itu Agung Sucipto meminta bantuan kepada M. Nurdin Abdullah agar perusahaan miliknya bisa diperhatikan dan mendapatkan proyek di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, M. Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa M. Nurdin Abdullah membutuhkan dana untuk membantu partai yang mendukung kepala daerah yang sedang mengikuti pilkada. Atas penyampaian M. Nurdin Abdullah tersebut, Agung Sucipto menyanggupinya. Selanjutnya, M. Nurdin Abdullah menerima pemberian uang tunai sejumlah $150.000 Singapura dari Agung Sucipto. Pada saat itu M. Nurdin Abdullah juga menyampaikan kepada Agung Sucipto jika ingin memberikan sesuatu atau keluhan nantinya bisa disampaikan melalui terdakwa.
bahwa pada bulan Februari 2021 M. Nurdin Abdullah melalui saksi Syamsul Bahri memanggil terdakwa ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 33 Makassar. Pada saat itu M. Nurdin Abdullah meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada Agung Sucipto bahwa M. Nurdin Abdullah memerlukan uang dengan berkata, "Tolong sampaikan ke Agung, kita ini mau bantu relawan." Yang kemudian dijawab oleh terdakwa, "Siap, nanti saya sampaikan ke Pak Agung." Bahwa atas permintaan M. Nurdin Abdullah tersebut, maka selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Agung Sucipto di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dan setelah bertemu Agung Sucipto, terdakwa mengatakan ada penyampaian dari Pak Gub, ada keperluan untuk membantu relawan, dan dijawab oleh Agung Sucipto, "Oh iya, nanti kalau sudah ada saya kabarin." Bahwa setelah terdakwa menemui Agung Sucipto di Bulukumba, selanjutnya bertempat di daerah Pucak Maros, terdakwa melaporkan kepada M. Nurdin Abdullah tentang kesiapan dana dari Agung Sucipto dan disetujui oleh M. Nurdin Abdullah dengan menyampaikan kepada terdakwa agar Agung Sucipto segera menyiapkan proposal dan detailing engineering design. Kemudian terdakwa menghubungi Agung Sucipto untuk menyampaikan bahwa M. Nurdin Abdullah setuju, dan terdakwa meminta Agung Sucipto untuk mengajukan proposal bantuan pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021. Dengan melampirkan DED di dalam komunikasi tersebut, terdakwa juga mengatakan kepada Agung Sucipto bahwa Agung Sucipto belum pernah memberikan titipan kepada M. Nurdin Abdullah. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021, sekitar pukul 20.25.36 WITA, terdakwa kembali dihubungi Agung Sucipto yang memberitahukan pertemuan akan dilakukan di rumah makan nelayan Jalan Ali Malaka nomor 25 Makassar, kemudian bertempat di pinggir jalan di dekat Taman Macan yang tidak jauh dari rumah makan nelayan tersebut. Terdakwa menerima uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah dalam sebuah koper warna hijau yang berisi uang berisi total nominal 2 miliar rupiah dan sebuah tas ransel warna hitam kombinasi biru lis merah yang berisi uang dengan total nominal 500 juta rupiah beserta 3 bundel proposal bantuan pembangunan infrastruktur sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2021 dari Agung Sucipto. Saat Agung Sucipto menyerahkan uang tersebut mengatakan, "Ini sudah ada uangnya, ini juga sudah ada proposal penerimaan uang oleh terdakwa tersebut atas permintaan M. Nurdin Abdullah dan atas inisiatif dari Agung Sucipto." Bahwa setelah menerima uang 2.500.000.000 rupiah, terdakwa bermaksud menyampaikan penerimaan tersebut kepada M. Nurdin Abdullah dengan menghubungi Muhammad Salman Natsir dan Hussein untuk mengetahui keberadaan M. Nurdin Abdullah. Mengetahui M. Nurdin Abdullah berada di kawasan Lego-Lego, maka terdakwa menyusul ke Lego-Lego, namun sesampainya di sana tidak berhasil menemui M. Nurdin Abdullah dikarenakan M. Nurdin Abdullah sudah kembali ke rumah jabatan. Terdakwa kembali ke rumahnya dan bermaksud akan memberikan uang tersebut keesokan harinya, namun tidak lama kemudian ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Menimbang bahwa awal mula perwujudan kehendak bersama tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada awal tahun 2019 bertempat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan saat M. Nurdin Abdullah menerima uang sejumlah 150.000 dolar Singapura dari Agung Sucipto. M. Nurdin Abdullah juga menyampaikan kepada Agung Sucipto bahwa jika ingin memberikan sesuatu dan menyampaikan keluhan bisa melalui terdakwa. Pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, M. Nurdin Abdullah memanggil terdakwa dan meminta agar menyampaikan kepada Agung Sucipto terkait adanya kebutuhan dana untuk membantu relawan pendukung M. Nurdin Abdullah pada Pilgub Sulsel tahun 2018. Atas permintaan tersebut, terdakwa menghubungi Agung Sucipto dan Agung Sucipto menyanggupi akan menyiapkan dana. Kesanggupan Agung Sucipto tersebut kemudian dilaporkan oleh terdakwa kepada M. Nurdin Abdullah sampai pada akhirnya terdakwa menerima pemberian uang dari Agung Sucipto dan akan mengantarkan kepada M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu terdakwa dan M. Nurdin Abdullah dalam menerima uang sejumlah 2.500.000.000 rupiah yang berasal dari Agung Sucipto, di mana dalam perbuatannya atau tindakannya terdakwa bersama-sama M. Nurdin Abdullah saling melengkapi satu sama lain
untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya arahan dari M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan kepada terdakwa untuk meminta uang kepada Agung Sucipto, atau tanpa adanya peran terdakwa sebagai operator di lapangan yang menerima uang tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan M. Nurdin Abdullah sebagai orang yang melakukan pleger, sedangkan terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan mede pleger. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa pada halaman 42 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ajaran turut serta melakukan dihubungkan dengan sistem keikutsertaan melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUH pidana, tidak dikenal adanya keikutsertaan melakukan tindak pidana setelah tindak pidana inti dilakukan. Karena KUHP membedakan atas turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan membantu melakukan tindak pidana. Artinya, jika suatu tindak pidana ini telah dilakukan kemudian seseorang terlibat dalam tindak pidana inti tersebut, maka orang itu hanya dikualifisir sebagai membantu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP. Maka jelas bahwa terdakwa Edi Rahmat tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi penyuapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua. Terdakwa Edi Rahmat hanya terbukti disuruh oleh M. Nurdin Abdullah untuk mengambil uang dari Agung Sucipto, dan orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai pidana. Karena segala sesuatunya, nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas. Oleh karenanya terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa aku dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa saksi M. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan menerima sumbangan uang dari terdakwa Agung Sucipto sejumlah 150.000 dolar Singapura untuk mensupport pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bulukumba menimbang bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa aku. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama dan selama pemeriksaan di persidangan serta berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik alasan pembenar dan pemaaf, sehingga oleh karenanya mohon maaf ya kepada pengunjung, tidak boleh makan dalam ruang persidangan. Kami ingatkan ya, dilarang makan dalam ruang persidangan. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu, saya mohon maaf, nanti setelah selesai sidang, kalau bapak mau makan disilahkan, ya. Oke. Bukan majelis ini, larangannya memang seperti itu, ya. Oke. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama dan selama pemeriksaan di persidangan serta berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik alasan pembenar dan pemaaf, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari penuntut umum yang kualifikasinya akan disebutkan pada
amar putusan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama dari penuntut umum, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Menimbang bahwa di dalam pemidanaan hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban lembaga pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang hakim. Menimbang bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tujuan edukasi, serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu, tujuan preventif. Menimbang bahwa oleh karenanya majelis hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara tindak pidana korupsi di samping pidana penjara, maka terhadap terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara M. Nurdin Abdullah. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi. Memperhatikan pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Mengadili menyatakan terdakwa Edi Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai 253 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nurdin Abdullah dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.
Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 24 November 2001 oleh Ibrahim Paino sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim SHM Hum dan Hakim Etok Arif Agus Nindito SHM Hum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu oleh Panitera Pengganti. Ulangi, diucapkan dalam sidang secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2001 oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut dibantu Alit Burhan SH dan Yustia Said SH, keduanya panitera pengganti, dihadiri oleh nanti ya namanya Pak ya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Itu ya Pak ya, Pak Edi, itu putusan dijatuhkan majelis ya. Saudara dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Kalau tidak bayar denda diganti dengan pidana kurungan 2 bulan. Itu intinya putusannya seperti itu. Dan terhadap putusan ini ya, sebentar tentunya pasti berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Dan terhadap putusan ini, kalau saudara mempunyai hak untuk mengajukan menerima atau menolak putusan dan mengajukan permohonan banding, dan tentunya saudara juga undang-undang menyiapkan bahwa saudara bisa berpikir-pikir lebih dulu sebelum menentukan sikap dalam tengah waktu terhitung mulai besok ya, besok tengah waktunya 7 hari. Kalau sudah lewat 7 hari, sekali lagi terhitung mulai besok. Kalau sudah lewat 7 hari, saudara tidak menentukan sikap atau tidak mengajukan upaya hukum atau diam-diam saja, maka secara hukum saudara dinyatakan telah menerima putusan. Ya Pak, saya kira ada penasihat hukumnya, saya kira sudah memahami semua hak-hak dari terdakwa. Demikian dulu dengan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak perlu kami jelaskan lebih lanjut karena juga saudara punya hak-hak untuk itu. Demikian ya, sidang perkara atas nama terdakwa Edi Rahmat yang dinyatakan selesai dan ditutup. Untuk kami sampaikan kepada penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa Pak Nurdin, karena ini sudah jam 1:30. Nanti kita istirahat dulu ya. Apakah mungkin sekitar ya, mudah-mudahan bisa pas tepat nanti jam 2 kita lanjutkan untuk pembacaan putusan untuk Pak Nurdin. Kami persilakan pada penghuni untuk beristirahat dulu. Ya Pak ya, kita isoma. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa jam 2 atau ada tanggapan dari penuntut umum cukup. Oh silakan, ya silakan Pak. Untuk putusan majelis ini, penasihat hukum pikir-pikir. Pikir-pikir Pak ya. Penuntut umum juga ya. Pikir-pikir ya. Oke. Saya kira sudah selesai.